kita lalui bersama. Kita melangkah ke angka yang kedua, yaitu laporan Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia, di dalam Mazmur nomor 121. Mazmur itu nyanyian ya, jadi nomor. Mazmur nomor 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8.
kita baca bersama-sama ayat-ayat ini dari ayat 1, 2, dan seterusnya sampai ayatnya ke-8. Mazmur nomor 121 ayat kita hari ini, pertolongan ialah dari Tuhan, dan di bawah ada subtema. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama saya berterima kasih Bapak Gembala dan juga Badan Pengurus Komisi Pelayanan Perempuan Gereja Kimi Jemaat Zaitun yang memberikan kesempatan untuk bisa melayani pada sore hari ini. Ini satu penghargaan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita oleh kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah hadir, terutama ibu-ibu yang saya kasihi, usia 17 tahun itu usia muda, anak muda ya. Kalau di sekolah itu ada yang SMA kelas 12 atau kelas 3 ya. Dan juga ada yang kuliah usia itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini ayat ini itu tidak baru. Kita selalu membacakan ayat ini, bagian firman Tuhan ini. Saya bertanya, mengapa ibu-ibu di Zaitun ini memilih ayat ini? Ada masalah kah? Ada. Puji Tuhan. Dan ada masalah, firman Tuhan akan menjawab kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan di ayat pertama di sana dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mengapa melayangkan mataku ke gunung-gunung? Karena untuk mencari sumber pertolongan. Sumber pertolongan itu ada di mana? Komisi Pelayanan Perempuan Kimi Jemaat Zaitun. Hal yang pertama, iman itu hidup kalau iman itu mencari dan menemukan. Iman itu hidup kalau iman itu mencari dan menemukan. Pemazmur mengatakan bahwa dia melayangkan matanya ke gunung-gunung untuk mencari sumber pertolongan. Sumber pertolongan menurut orang pada zaman itu, orang Israel, salah satu tempat Tuhan bertakhta adalah pada Gunung Sion. Gunung ini Allah pilih, di mana Allah menyatakan dirinya. Pada waktu itu orang Israel, orang Yahudi setiap tahun itu ke sana, ke Gunung Sion, untuk mencari pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, khususnya kaum ibu, dan mereka setiap kali ke sana. Tetapi gunung-gunung itu mewakili keterpisahan, ketinggian, kekokohan, dan kestabilan dalam ciptaan Allah. Gunung itu lebih tinggi daripada dataran. Gunung itu lebih tinggi daripada lautan. Dan gunung itu tempat mereka mencari pertolongan pada waktu itu. Saudara-saudaraku, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur memakai kata gunung-gunung untuk menunjukkan bahwa dia sedang mencari pilihan lain supaya bisa menemukan sumber pertolongan yang lain selain daripada Tuhan. Mengapa demikian? Karena ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah yang dihadapi. Seperti bangsa Israel yang kita kenal keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu bukan sesuatu yang mudah.
tetapi itu ada sesuatu yang sangat sulit dan penuh dengan masalah. Orang pada zaman itu tahu bahwa Allah adalah satu-satunya sumber pertolongan. Pemazmur mencari sumber pertolongan lain karena sangat mungkin dia sedang mengalami ketidakpuasan dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, khususnya para kaum ibu, persoalan itu membuat iman itu menjadi lemah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu iman kita sudah ada. Mengapa orang percaya harus mencari lagi? Karena ketidakpuasan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita lebih dekat mengenal Tuhan, mencari pertolongan kepada Tuhan, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Kita pikir bahwa Tuhan tolong jadi tidak ada masalah. Ada masalah pribadi, ada masalah keluarga, ada masalah lain-lain. Membuat iman kita itu kita lebih lagi kepada Tuhan. Terjadi banyak persoalan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka pernah berkata kepada Musa bahwa Musa membuat mereka menderita dengan perjalanan itu. Ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu sesuatu yang tidak mudah. Sebenarnya Tuhan menjawab doa mereka, doa bangsa Israel. Mereka sudah berdoa bergumul sekian tahun untuk supaya Tuhan lepaskan mereka, Tuhan bebaskan mereka dari tangan orang Mesir, dari Firaun.